Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi dan juga siklus akuntansi. Di sini saya Anissa Ramadhani, NIM C1 Channel 19006, Prodi Akuntansi R014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyiapan informasi yang didapatkan dari pengumpulan dan pengelolaan data transaksi yang berguna bagi semua pihak dalam sebuah organisasi, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal seperti manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen personalia, dan manajemen finansial. Kemudian contoh dari pihak eksternal yaitu seperti pelanggan, supplier, pemegang saham, dan juga pemerintah. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi keuangan ini berbentuk laporan keuangan yang ditujukan dan disediakan kepada pihak eksternal perusahaan. Sedangkan informasi akuntansi manajemen ini informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berada dalam perusahaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, peranan sistem informasi akuntansi. Peranan sistem informasi akuntansi ini yang pertama memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, yang kedua ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah keseimbangan dari sisi aktiva perusahaan dan juga dari sisi pasiva perusahaan, atau bisa diartikan juga sebagai hubungan antara harta, hutang, dan modal di dalam perusahaan. Persamaan dasar akuntansi ini menjadi dasar kita untuk membuat laporan keuangan agar tercipta keseimbangan sisi debit dan kredit, atau biasa disebut dengan balance. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh banyak perusahaan adalah sistem pembukuan ganda atau double entry system, yaitu apabila ada suatu pencatatan yang dibuat di dalam perusahaan, maka akan ada dampak ganda olehnya, yaitu minimal ada satu pencatatan di sisi debit dan satu pencatatan di sisi kredit. Di sini terdapat klasifikasi akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang pertama ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ekuitas ini mencangkup pendapatan dan beban. Kemudian di sini ada juga tabel persamaan dasar akuntansi. Keterkaitan antara akun-akun tersebut dijelaskan dalam persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Jadi, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Berikutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini menurut PSAK 1, perusahaan itu biasanya menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, atau juga sering disebut sebagai potret perusahaan, yang merupakan laporan akuntansi yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir suatu periode. Yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif ini merupakan laporan akuntansi yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan detail perubahan yang terjadi pada sebuah perusahaan, seperti setoran modal atau perolehan laba rugi neto. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini memperlihatkan sumber arus kas masuk dan penggunaan arus kas keluar perusahaan yang terpusat pada aktivitas utamanya, yaitu operasional, investasi, dan juga pendanaan. Nah, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan pengungkapan baik yang bersifat non-keuangan maupun bersifat keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan. Nah, 5 jenis laporan keuangan ini juga termasuk di dalam siklus akuntansi pada tahap kelima. Nah, berikutnya kita masuk ke materi siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyusunan laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah akuntansi, prosedur, metode, serta teknik yang berada di dalam lingkup akuntansi. Semuanya itu
harus dicatat dalam satu periode tertentu. Umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dari aktivitas transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Kemudian, proses kembali dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai dengan jurnal pembalik. Siklus akuntansi itu terdiri dari 9 tahapan dan 1 tahapan opsional. Tahapan pertama dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi. Analisis transaksi ini adalah proses yang dimaksudkan untuk menentukan akun apa saja yang dipengaruhi oleh suatu transaksi, serta debit kredit terhadap akun-akun tersebut. Nah, setelah kita melakukan analisis transaksi, kita melakukan pencatatan transaksi melalui jurnal. Pencatatan transaksi dalam jurnal didasarkan pada bukti transaksi, yang biasanya disebut sebagai dokumen transaksi atau dokumen sumber. Contohnya, faktur pembelian yang diterima dari pemasok dan juga bukti kas keluar yang sah. Sini ada 2 jenis jurnal akuntansi. Yang pertama yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat non-rutin. Contohnya seperti pembelian aset tetap, pembiayaan jangka panjang, penerbitan obligasi dan saham. Berikut ini ada contoh jurnal umum. Nah, yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal khusus ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat rutin. Contohnya seperti penjualan kredit, pembelian kredit, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, setelah kita melakukan pencatatan melalui jurnal, kita melakukan pemindahan ke dalam buku besar atau general ledger. Buku besar merupakan catatan akuntansi yang berisi kumpulan akun-akun tiap-tiap aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan, seperti dari akun kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, pinjaman, ekuitas pemilik, pendapatan penjualan, dan berbagai beban lainnya. Di sini, setiap akun itu memiliki satu tabel. Berikut contoh dari buku besar. Setelah kita melakukan pemindahan ke buku besar tadi, kita melakukan penyusunan neraca saldo. Neraca saldo ini biasanya memuat seluruh saldo akun dengan saldo debit di sisi kiri dan saldo kredit di sisi kanan. Jumlah kolom debit dan kredit pada neraca saldo ini harus sama atau balance. Berikut ini ada contoh dari neraca saldo. Nah, setelah kita melakukan penyusunan ke neraca saldo tadi, kita melakukan penyusunan dan pemindahan jurnal penyesuaian. Siklus akuntansi pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapatan pada periode akuntansi ketika pendapatan itu menjadi hak oleh perusahaan. Kemudian jurnal penyesuaian ini juga dimaksudkan untuk mencatat beban dalam periode terjadinya. Di sini ada 4 jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka, contohnya beban sewa, beban asuransi, dan juga beban iklan. Yang kedua ada beban yang masih harus dibayar, contohnya yaitu beban bunga. Kemudian yang ketiga ada pendapatan diterima di muka, contohnya iklan yang telah dibayar oleh pengguna jasa iklan akan menjadi pendapatan diterima di muka oleh perusahaan jasa iklan. Yang terakhir ada pendapatan yang masih akan diterima, contohnya yaitu pendapatan bunga yang sudah menjadi hak bank tapi belum dibayar tunai oleh nasabah pada akhir periode akuntansi. Berikut adalah contoh jurnal penyesuaian. Nah, tahap ke-6 dari siklus akuntansi yaitu penyusunan terhadap neraca saldo disesuaikan. Setelah kita melakukan penyusunan dan pemindahan ke neraca saldo sebelumnya, kita melakukan pemindahan atau penyusunan neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah neraca saldo itu disesuaikan, maka jumlahnya akan berubah. Di neraca saldo disesuaikan ini, di dalamnya itu ada transaksi-transaksi tambahan. Maka dimasukkanlah ke dalam neraca saldo disesuaikan ini. Nah, yang menjadi tahapan ke-7 dari siklus akuntansi yaitu pemilahan neraca saldo menjadi laporan keuangan. Nah, sebelumnya kita juga tadi membahas tentang laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Setelah kita melakukan penyusunan laporan keuangan, kita membuat penyusunan ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ini merupakan jurnal terakhir yang dibuat dalam satu siklus akuntansi. Fungsi jurnal penutup ini adalah menjadikan saldo-saldo akun nominal, yaitu akun pendapatan, beban, dan prive, menjadi nol. Pada periode berikutnya, akun-akun nominal dibuka kembali dengan saldo awal nol. Kemudian, jika perusahaan itu mengalami laba bersih, akun intisar laba ruginya memiliki saldo akhir kredit. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami rugi bersih, akun ikhtisar laba ruginya memiliki
saldo akhir debit. Berikut contoh dari jurnal penutup perusahaan dagang. Setelah kita membuat jurnal penutup, kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Karena semua akun nominal sudah ditutup, neraca saldo setelah penutupan ini hanya mencakup tentang akun-akun yang bersifat real. Selanjutnya yang terakhir, tahapan penyusunan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini merupakan tahapan opsional, boleh digunakan maupun tidak. Digunakan apabila terdapat akun-akun yang bisa dibalik, seperti pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayar. Dan juga pendapatan diterima di muka jika pada saat kas diterima dicatat sebagai pendapatan, bukan liabilitas. Yang terakhir, beban dibayar di muka. Jika pada saat kas dibayarkan dicatat sebagai beban, bukan aset. Perbedaan dari akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, dan juga akuntansi perusahaan manufaktur. Di sini perbedaannya yang pertama dari segi persediaan. Pada perusahaan dagang, terdapat persediaan barang dagang. Pada perusahaan manufaktur, persediaannya terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan dalam proses produksi, persediaan bahan pembantu, dan persediaan barang jadi. Sedangkan dalam perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Yang kedua, dari segi pembelian. Dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu terdapat transaksi pembelian. Sedangkan pada perusahaan jasa, itu pembeliannya langsung dimasukkan dalam peralatan atau perlengkapan. Kemudian dari aspek harga, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur ini memiliki harga pokok penjualan, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki harga pokok penjualan atau HPP. Yang terakhir, aspek akuntansi biayanya. Pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu tidak memiliki akuntansi biaya, sedangkan pada perusahaan manufaktur terdapat akuntansi biayanya. Nah, kesimpulannya yaitu, dalam akuntansi kita perlu informasi yang akurat untuk bisa membuat laporan keuangan. Dan kita juga perlu mengetahui dasar-dasar akuntansi untuk bisa membuat laporan keuangan berdasarkan tahap-tahapnya tadi, berdasarkan siklus-siklusnya. Nah, dari sistem informasi akuntansi, persamaan dasar akuntansi, laporan keuangan, dan siklus akuntansi itu saling berhubungan satu sama lainnya. Demikianlah video saya tentang sistem informasi akuntansi dan siklus akuntansi tadi. Jika terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!